Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan semua, mahasiswa hukum di mata kuliah Hukum Perlindungan Saksi dan Korban. Ini pertemuan kelima di perkuliahan ini, yang sebelumnya sudah kita bahas tentang pembahasan yang terkait bagaimana filosofi terkait dengan perlindungan terhadap saksi, landasan filosofis perlindungan terhadap saksi. Hari ini kita akan membahas tentang landasan filosofis perlindungan terhadap korban. Saya kan kawan-kawan semua sudah mengerti dan memahami sebenarnya landasan filosofis dari perlindungan korban saksi itu adalah bagaimana dia dapat dilindungi berdasarkan keterangan yang dia sampaikan demi terangnya suatu peristiwa pidana. Nah, di dalam hari ini, dalam perkuliahan hari ini, kita membahas tentang landasan filosofis perlindungan korban. Bagaimana sebenarnya yang menjadi dasar pemikiran filosofis terkait perlindungan saksi dan korban. Nah, konteksnya hari ini kita membahas secara rinci tentang landasan filosofis perlindungan terhadap korban. Jadi prinsip dasarnya kawan-kawan semua, yaitu tentang yang pertama namanya hak asasi manusia. Jadi prinsip dasar hak asasi manusia ini, perlindungan korban didasarkan pada nilai universal yang menjamin hak dasar untuk hidup, kemudian untuk keamanan, dan untuk martabat manusia. Jadi si korban ini haruslah dilindungi berdasarkan hak dasar untuk hidup. Jadi korban ini dilindungi ketika dia menjadi korban dari suatu tindak pidana, haruslah dijamin hak untuk hidup. Jadi salah satu lembaga yang membidangi hal tersebut dan juga pemerintah sudah hadir dalam hal tersebut adalah lembaga perlindungan saksi dan korban, yang mana melindungi korban atas dasar untuk hak hidup, keamanan, dan martabat manusia. Kemudian dalam prinsip dasar perlindungan dalam prinsip dasar filosofis terkait perlindungan terhadap korban, yaitu keadilan restoratif. Prinsip ini mengutamakan pemulihan kondisi korban melalui keadilan yang berorientasi pada reparasi. Maksud reparasi ini adalah membuat ataupun mengembalikan keadaan daripada korban menjadi seperti semula. Andai kata korban ini, contohnya ya, saya berikan contoh, misalkan korban ini merupakan korban pelecehan seksual, di mana psikologis dia terganggu gara-gara dia sebagai korban yang dilecehkan oleh pelaku tindak pidana pelecehan seksual tadi, sehingga dia merasa keadaannya menjadi mentalnya terganggu, psikisnya terganggu, malu keluar rumah dan lain sebagainya. Nah, hadirnya keadilan restoratif ini terhadap si korban ini lebih mengutamakan mengembalikan keadaan dia. Seperti yang saya contohkan tadi itu, mengembalikan keadaan si korban ini menjadi seperti semula. Dari segi psikisnya, dilakukan rehabilitasi terhadap psikisnya, dilakukan pengobatan terhadap psikisnya sehingga dia mau keluar rumah lagi, tidak malu dengan dunia. Bukan hanya sekedar untuk menghukum si pelaku. Gitu. Jadi perlindungan terhadap korban ini tidak ada kaitannya dengan menghukum si pelaku. Meskipun si pelaku dihukum secara maksimal, bukan berarti otomatis si korban merasa terlindungi hak-haknya. Enggak, situ dia. Gitu. Tapi lebih kepada bagaimana si korban ini dapat dilindungi hak-haknya setelah dia menjadi korban. Dapat direparasikan keadaannya menjadi seperti semula ketika dia menjadi korban tindak pidana. Begitu. Ya, kemudian kawan-kawan, prinsip dasarnya yang lagi yaitu kesetaraan. Jadi prinsip dasarnya itu perlindungan korban harus memperhatikan akses yang adil terhadap bantuan hukum, dukungan emosional, dan pemulihan tanpa diskriminasi apapun. Bagaimana bentuk tanggung jawab moral terhadap perlindungan secara filosofis terhadap si korban? Yang pertama itu solidaritas sosial.
Di sini peran masyarakat sangat dibutuhkan ya, di mana masyarakat memiliki tanggung jawab kolektif untuk mendukung korban sebagai bentuk empati dan kepedulian bersama. Ini yang sangat penting. Contoh yang saya sampaikan tadi itu sering terjadi, di mana seorang korban pelecehan seksual sulit diterima di tengah-tengah masyarakat. Dia merasa dilecehkan, harga dirinya jatuh sehingga dia malu untuk berbaur kembali di tengah-tengah masyarakat. Ini hadirnya masyarakat memiliki tanggung jawab kolektif untuk mendukung korban sebagai bentuk empati dan kepedulian terhadap sesama. Kemudian bentuk tanggung jawab moral yang kedua adalah pencegahan trauma lanjutan. Bagaimana merespon kebutuhan korban secara etis maupun mencegah kerusakan psikologis lebih lanjut akibat pengabaian atau stigma sosial. Nah ini tadi, agar si korban hilang ataupun terhindar daripada trauma lanjutan, maka kita selaku masyarakat gitu ya, harus merespon dengan kebutuhan korban secara etis, menghilangkan stigma negatif terhadap si korban. Wah, kau misalkan, kau kan anak si fulan itu kan kemarin kan dilecehkan sama si ini. Ih, ngeri juga ya, nggak malu itu ya anaknya. Malah anaknya yang disalah-salahkan. Jadi menjadi stigma negatif di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini harus kita cegah sebagai tanggung jawab moral terhadap si korban. Kemudian yang ketiga, penghormatan terhadap korban. Memperlakukan mereka dengan hormat dan perhatian, memastikan proses pemulihan moral dan sosial berjalan lebih baik. Karena pada dasarnya contoh yang saya sampaikan tadi itu tentang pelecehan seksual tadi itu kan terkadang si korban ini kan sulit untuk mau berbicara, sulit untuk mengaku, sulit untuk mau ingin menyampaikan tentang apa yang dia alami. Ketika dia berani speak up, ketika dia berani berbicara, harusnya diberikan penghormatan terhadap si korban sehingga dapat memastikan proses pemulihan moral dan sosial berjalan dengan baik. Itu yang paling penting. Kemudian kita lanjut, dasar sosiologis dan hukum perlindungan korban. Apa sih dasar sosiologis? Yang pertama itu rangka hukum untuk perlindungan. Peraturan hukum, adanya undang-undang yang khusus yang dirancang untuk perlindungan korban, memastikan korban secara haknya secara hukum terpenuhi, seperti akses rehabilitasi dan kompensasi. Kemudian yang kedua, kebijakan nasional, yaitu inisiatif pemerintah melalui program perlindungan korban mendorong implementasi yang lebih luas hingga ke tingkat lokal. Kemudian yang ketiga, pengawasan implementasi, yaitu mekanisme, evaluasi, dan pengawasan yang dibutuhkan untuk menjamin efektivitas perlindungan yang diterapkan di lapangan. Kemudian implikasi sosiologis, stigma sosial, yaitu persepsi masyarakat terhadap korban seperti menyalahkan, mendiskriminasi, kemudian dapat menghambat proses pemulihan psikologis dan sosial bagi mereka. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Stigma sosial itu harus dihilangkan, di mana stigma negatif itu dapat menghambat pemulihan daripada si korban. Sudahlah dia menjadi korban, kemudian diterbitkan lagi stigma negatif di tengah-tengah masyarakat, sehingga akhirnya sudahlah dia jadi korban pelaku tindak pidana, malah dia menjadi secara tidak langsung mendapatkan sanksi sosial di tengah-tengah masyarakat terkait stigma negatif yang melekat pada dirinya dikarenakan dia korban pelecehan seksual. Nah, ini hal yang salah. Jadi harus membuat persepsi positif di tengah-tengah masyarakat terhadap korban. Kemudian yang berikutnya, solidaritas kolektif. Dukungan komunitas, misalkan melalui gerakan sosial, berperan penting dalam mendorong perubahan pandangan dan memberikan rasa aman bagi korban. Nah, kemudian kebangkitan budaya hukum. Ini terkait dengan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak korban secara hukum yang membantu memperkuat hubungan antara norma sosial dan
keadilan formal. Jadi ada juga beberapa tantangan dan perspektif keadilan restoratif yang kita bahas tadi. Yang pertama itu gangguan psikologis, trauma emosional yang dapat menyebabkan stres berkepanjangan dan gangguan kesehatan mental. Nah, ini yang sangat luar biasa. Jadi kemudian stigma sosial juga, diskriminasi atau penghakiman dari masyarakat yang dapat menambah beban mental bagi si korban. Ini bukan bentuk daripada filosofis terkait dengan yang namanya perlindungan terhadap si korban. Kemudian yang ketiga, ketidakpuasan terhadap sistem hukum. Kurangnya keadilan yang dirasakan oleh korban akibat kebijakan atau proses hukum yang tidak memadai. Jadi kesimpulannya kawan-kawan, hukum ini harus bergerak maju, memperkuat partisipasi korban, melibatkan korban secara efektif dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan. Kemudian meningkatkan koordinasi antar lembaga. Jadi mengintegrasikan kerjasama antar lembaga, yaitu lembaga hukum dan pemangku kepentingan untuk efektivitas dalam implementasi keadilan restoratif terhadap si korban. Kemudian yang terakhir, membentuk kebijakan berbasis bukti. Nah, ini penting. Mengembangkan kebijakan berdasarkan penelitian dan data empiris untuk mendukung perlindungan korban secara maksimal. Berdasarkan penelitian empiris. Jadi demikian kawan-kawan, paparan daripada perkuliahan kita ini secara singkat. Ini perkuliahan selfish, saya ingatkan lagi, ini perkuliahan selfish. Namun sebenarnya hampir serupa dengan perkuliahan secara tatap muka atau secara umum pada dasarnya. Kawan-kawan boleh memberikan pertanyaan, bisa memberikan pertanyaan melalui Google, melalui grup WhatsApp kita. Silahkan sebutkan nama dan NPM, kemudian tuliskan apa yang mau ditanya. Jadi saya sampaikan sekali lagi, apa yang kawan-kawan tanya, kemudian yang sering bertanya, bagi kawan-kawan yang sering bertanya, maka akan saya kenal sehingga mendapatkan nilai tambah dari saya, karena saya mengenal dia orang yang aktif sehingga dapat nilai khusus yang saya berikan kepada kawan-kawan andai kata aktif dalam memberikan pertanyaan. Demikian kawan-kawan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang mau ditanya silakan ditanyakan di grup. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam masyarakat cerdas.